budaya Sunda itu membawa kita mengenal diri, terus memperjalani kehidupan dengan baik. Nah, ternyata Ambu menemukan naskah-naskah Sunda. Jadi Sunda itu adalah ajaran, bukan suku. Kebudayaan lahir dari peradaban. Peradaban lahir dari agama. Berarti budaya saat Berarti ini konsep berbudaya itu sangat luas ya. universal. Bahkan Nabi Adam ketika datang itu udah berbudaya. Saya rasa awal kita mencintai budaya, satu, jangan malu berbahasa Sunda. Halo sobat, kembali lagi bersama Nando di sini dan sekarang Nando ditemanin sama beberapa orang yang memang memiliki pengetahuan luas tentang kebudayaan. Nah, kembali lagi di segmen Bersunda. Bersunda. Belajar edukasi Sunda. Nah, teman-teman semuanya, kita kenalan dulu nih sama orang-orang yang ada di sebelah Nando nih. Kalau boleh tahu, ini sama akang siapa nih? Kayak nggak asing gitu mukanya. Saya Kuncen. Saya Wahyu Arya Kusuma, divisi kebudayaan. Mungkin teman-teman udah sering lihat lah ya beliau ini. Udah lewat lah. Ini yang spesial nih teman-teman. Ini ada tamu spesial kita, namanya Ambu Rita Laraswati. Ambu Rita Laraswati. Nah, Ambu ini kan salah satu tokoh dalam kebudayaan Sunda nih ya, Ambu. Nah, kalau boleh tahu Ambu, awal mula suka dengan budaya Sunda tuh dari mana sih? Boleh diceritain nggak? Oke. Sampurasun. Rampes. Hidup Sunda. Hidup Sunda. Budaya Sunda. Budaya Sunda. Awalnya itu melukis. Jadi Ambu tuh bukan tidak dari sekolah melukis, tiba-tiba Ambu ingin melukis suatu sosok harimau. Ya, harimau ini merupakan ikonnya Sunda, ya, ikonnya Siliwangi. Gitu. Awalnya dari situ. Nah, tiba-tiba tergerak hati ingin coba memahami kebudayaan Sunda. Nah, sedikit-sedikit Ambu berawalnya dari melukis. 2012 Ambu juga dulu seorang pengusaha di Garut. Ambu dulu usaha grosir HP gitu ya, terus restoran juga sama gitu, terus butik gitu. Tiba-tiba Ambu berubah ingin mengangkat nilai budaya Sunda. Awalnya mengangkat budaya Sunda itu dengan melukis simbol-simbol Sunda, contohnya seperti melukis harimau, udah itu melukis tokoh-tokoh zaman dahulu kala gitu ya, zaman kerajaan-kerajaan dahulu Kayak Prabu Siliwangi kayak gitu ya. Ya, nah, tiba-tiba ada bisikan dari dalam nurani itu bahasa-bahasa Sunda yang buhun. Nah, yang buhun yang tiba-tiba Ambu menulis, dan kata-kata itu Ambu cari arti maknanya apa. Oh, ternyata maknanya itu sangat dalam, membawa kita untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi budaya Sunda itu membawa kita kehidupan, mengenal diri, terus memperjalani kehidupan dengan baik, dan akhirnya sampai pulang meninggalkan alam dunia ini dengan baik juga, dengan sempurna. Nah, di situ bagaimana cara kita itu menjalani hidup di alam dunia ini baik, sempurna, dan sampai pulangnya penasaran nih ya Ambu. Nah, Ambu gali-gali mencari naskah-naskahnya, terus berkomunikasi dengan para kesepuhan-kesepuhan Sunda. Di situ Ambu semakin semangat nih energi ngelukisnya. Terus Ambu coba juga jarah-jarah ke petilasan-petilasan, ke tempat-tempat yang bersejarah, yang mempunyai nilai-nilai leluhur gitu. Nah, di sana Ambu juga dibawa untuk perjalanan alam, mengenal gunung, mengenal air ya, terus mengenal berbagai macam tumbuhan, tanaman gitu. Nah, dari situ Ambu aplikasikan lagi nih dalam bentuk lukisan. Nah, ternyata di lukisan itu ada suatu nilai petunjuk, lapat kalau orang Sunda bilang, bahwa lukisan ini menceritakan kisah zaman dahulunya ada. Nah, setelah itu Ambu mendapatkan beberapa naskah-naskah dari para kesepuhan-kesepuhan gitu. Yang Ambu lukiskan itu ternyata ada dalam naskah-naskah itu. Oh, semangat lagi Ambu gitu. Nah, yang utamanya adalah Ambu memperdalam, mencoba sehari-harinya untuk menggunakan bahasa Sunda. Nah, jadi menggunakan bahasa Sunda. Nah, kalau sekarang nggak apa-apa ya, karena ini mungkin
didengar oleh banyak banyak orang yang tidak memang semua mereka paham bahasa Sunda gitu. Memahami bahasa Sunda yang buhun gitu ya, Ambu pelajari. Nah, utamanya sebenarnya belajar Sunda itu pada saat hati kita tergerak, awal mulanya kita itu ingin tahu budaya Sunda itu seperti apa, nilai-nilai kebaikan Sunda itu seperti apa. Terus tadi kita dilahirkan dalam keadaan suci, baik, perjalanan hidup juga kita harus baik, terus pulangnya kita harus baik. Nah, Ambu punya kekuatan bagaimana menjalani kehidupan dunia ini untuk baik. Nah, ternyata Ambu menemukan naskah-naskah Sunda yang untuk kehidupan sosialnya bagaimana di aturan Sunda, terus bercocok tanam bagaimana di aturan Sunda, menjaga lingkungan bagaimana di aturan Sunda, belajar tata wilayah gitu, tata wayah gitu, Nanti tata semuanya itu lapas. dipelajarin semua ya, Ambu? Iya, enggak dipelajari semua. Jadi dipelajari itu tidak hanya kita dapat ilham, petunjuk, tapi kita betul-betul juga Masuk ke dalam mengkorek histori lama dulu ya, naskah-naskah lama kuno itu naskah kuno itu dipelajari lagi. gitu. Mungkin nemu seayat kalimatnya, kata Nah, ayat gitu, diaplikasikan. diaplikasikan. Misalnya silih asah, silih asih, silih asuh. Mungkin sedang silih asahnya. Nah. Besoknya kita berusaha untuk silih asuh. Ya, asuhnya. Lebih ke nilai atau edukasi di kesundaannya. Nah, jadi awalnya gitu ada energi kebaikan yang hadir, yang datang, dan Ambu itu dituntut untuk mengetahui Alkitab, tahu naskah-naskah. Jadi tidak hanya kita memahami budaya Sunda itu, oh saya dapat wangsit gitu kan? Tidak seperti itu. Saya baru mimpi semalam enggak? Saya baru enggak, Semena-mena ya, gitu Berarti ya. dikaji. Harus dikaji lebih dalam. Tetapi dunia itu pun hadir, dunia wangsit itu pun datang ke kita. Tapi hal itu cukup kita yang tahu, kita laksanakan, terus ternyata setelah kita laksanakan ternyata ada perbaikan, ada kebaikan yang kita dapatkan, terus lebih meyakinkan. Nah, sebenarnya seperti itu sih kita belajar budaya Sunda. Jadi intinya budaya Sunda itu lebih ke ajaran budi, ajaran kebaikan. Jadi Sunda itu adalah ajaran. Bukan suku Bukan ya. suku. Ya, bukan kesukuan, tapi lebih ke ajaran budi Lebih ke pekerti. ajaran budi pekerti. Nah teman-teman, jadi udah beberapa orang yang mengatakan bahwasanya Sunda itu bukan suku, melainkan ajaran. Teman-teman kalau misalnya penasaran dan tidak percaya, teman-teman bisa ulik sendiri supaya bisa menemukan sesuatu yang benar-benar data yang real gitu kan, yang nyata ya, sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Nah, yang sebelahnya kita kenalan dulu nih. Tadi Minhils lupa, waduh. Mohon maaf ya Pak. Mohon maaf. Nah, ini salah satu tokoh budaya juga nih yang ada di Semadil Camp. Kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Warman Santi saya. Warman Santi. Warman Sebelumnya Santi. pendidikannya tentang apa nih Pak? Ya memang dulu saya pernah di Asti, cuman nggak selesai dulu ya. Terus di Unisi bahasa dulu, terus di agama juga di dekat di Subang di sini selesai pendidikan itu. Yang jelas saya dulu guru SD ya, guru sekolah dasar, kepala sekolah, kepala cabang dinas pariwisata dan budaya, terus kasih kesenian dulu di Subang seperti itu. Keren juga ya histori tentang Sepak Pak terjang. Warman ya, pengalaman beliau kayaknya udah luar biasa banget ya. Iya. Nah Pak Warman, kalau boleh tahu, kalau Pak Warman ini pertama kali belajar tentang budaya Sunda, kan dulu kan pas masih muda, Betul. orang mah mana mau belajar budaya. Random ya, pikirannya Random. Kayaknya gue pengen nyari cewek aja deh kayak gitu. Gue pengen ngapain gitu kan. Tapi Pak Warman pengen belajar budaya Sunda. Betul. Dan sekarang menjadi tokoh Sunda itu sendiri. Nah kalau boleh tahu bisa diceritain nggak? Isi-isinya ya. Iya. Bicara kebudayaan itu tidak stuck ya. Bicara kebudayaan universal. Kamari ayeuna isukan. Apa itu? Masa kemarin para orang tua. Jadi begini, kebudayaan lahir dari peradaban. Peradaban lahir dari agama. Saya menemukan itu dari agama. Jadi kebudayaan lahir dari peradaban lahir dari agama. Begitu Kanjeng Nabi Adam diturunkan ke dunia, dilahirkan ke dunia, sejak itulah budaya Budaya ada. hidup. Karena apa kaitan dengan
cari makanan bagaimana, itu proses Dari budaya. Pakaian, tempat tinggal, proses budaya. Proses budaya. Proses budaya. Jadi lahir dari itu. Jadi budaya di sini tadi budi dan daya. Budi di sini watak. Budi di sini watak. Tabiat manusia. Watak tabiat manusia, daya itu ikhtiar. Jadi semua berbudaya. Semua berbudaya. Jadi seperti tadi De Nando belajar berbudaya ini harus bagaimana, dari mana? Ini sudah berbudaya. Semua sudah berbudaya. Jadi tadi watak, tabiat manusia dan ikhtiarnya. Dalam rangka apa? Tadi yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, yang tidak ada menjadi ada, yang gelap menjadi terang. Itu semua proses budaya. Semua berbudaya, termasuk Nando sendiri anak muda milenial. Berarti budaya saat ini. Konsep berbudaya itu sangat luas ya. Universal. Bahkan Nabi Adam ketika datang itu udah berbudaya. Sudah berbudaya. Proses Mulai berbudaya. proses budaya, harus menutupi aurat, mencari makan. Cari makan. Itu makanya Bertanam itu salah satu Bertanam. dari proses Proses budaya. budaya. makanya tadi budaya dan agama itu tidak bisa berpisah. Masih satu paket itu. Budaya pertahanan hidupnya, agama arah hidupnya. Apa pedoman? Itu karena berbudaya ini hidup di dunia ini dalam rangka hablum minanas itu. Itu. Nah itu jadi seperti itu, bicara budaya. Nah tadi ada budaya Jawa, ada budaya Sunda, ada budaya Manado, budaya itu semua punya. Di Al-Quran juga ada kan itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sekarang katakanlah Nando di masa milenial sekarang. Jadi Nando tidak harus ngagugulung buhuna nu kamari, tidak harus begitu. Tapi mengetahui harus. Karena itu menjadi pijakan. Bahkan benang merah. Bangsa ini bangsa yang berbudaya. Budaya universal. Bukan hanya sebatas kesenian atau ritual saja, bukan itu saja. Politik itu masuk di ranah budaya. Tatanan pemerintahan, tatanan masyarakat, itu ranah budaya. Sosial masyarakat, universal. Jadi bukan budaya hanya ini universal. nggak Universal. hanya tentang itu aja. Nah, Betul. kita coba masuk ke topik lain nih. Mm-mm. Nah, Ambu, Kang Wahyu sama Pak Warman, menurut pendapat kalian semua nih, gimana nih untuk anak muda yang di sana yang mereka nggak tahu budaya? Ya, ada nggak sih pesan-pesan dari kalian gitu kan tentang anak muda yang mereka dari Sunda tapi tidak tahu dengan budaya mereka sendiri, bahkan tidak tahu Sunda itu apa? Bisa nggak kasih tahu untuk anak muda nilai-nilainya, kenapa mereka harus tahu gitu kan? Ya, kenapa harus tahu budaya Sunda? Oke, mungkin dari saya dulu, nanti kepada sesepuh gitu. Menurut saya begini, kesaktian leluhur kita masih bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Apa? Bahasa. Bahasa ada angga unggu, ya, gestur, ada sopan santun, ada bahasa halus dan lain sebagainya. Saya rasa awal kita mencintai budaya, satu, jangan malu berbahasa Sunda. Kalau kita orang Sunda, Nando pun sama, jangan malu berbahasa Palembang, bahasa Jawa, bahasa Bali. Itu utamakan. Tapi ketika ada forum-forum yang penting kita pakai bahasa nasional. Tapi keseharian biasakanlah kita menggunakan bahasa Sunda, bahasa ibu, bahasa Bali, bahasa Palembang. Biasakanlah itu, ya. Banyak sekali peribahasa Sunda, banyak sekali nasihat-nasihat yang menjadi tradisi lisan yang lahir dari Palembang. Kan pasti ada slogan, ada nasihat, ada falsafah kan? Pitutur. Iya, ada pitutur. Saya rasa itu yang harus kita perdalam untuk generasi Z, generasi milenial. Sopan santun dulu. Biasakan diri kita ini ketika ada orang tua di atas kita, kita sopan, kita santun. Itu dulu, nanti berkembang ke pemahaman-pemahaman, ke ajaran-ajaran budi luhur, budi pekerti. Lalu hal itu semua akan membentuk karakter kita sebagai manusia yang bermanfaat diantaranya. Yang kedua, sebagai manusia yang sopan dan santun. Mungkin saya seperti itu versi saya, ya. Mungkin ke Bunda. Kalau Ambu. Ambu seperti apa nih Ambu? Pesan-pesan Ambu untuk para milenial supaya Gen Z. ya supaya budaya asli leluhur kita tidak hilang, tidak terhapus dan tidak tergerus oleh nilai-nilai bangsa lain. Ini generasi muda itu harus ada di depan. Ya, sudah waktunya gitu.
Karena sekarang pada zaman ini kita sudah lihat musik, lagu ya, terus pakaian dan segala macam itu kita sudah terkontaminasi dengan nilai-nilai bangsa lain. Nah, jadi kalau misalnya bukan generasi muda saat ini yang kembali mengangkat nilai budaya, siapa lagi? Nah, otomatis kita ingin mengangkat nilai budaya, otomatis satu tadi dikatakan oleh pemirsa bahwa kita harus belajar bahasanya. Kedua, kita pun harus belajar pakaiannya, bagaimana ciri dari budaya Sunda. Nah, itu ada pakaiannya, ada iketnya, ada pangsi. Nah, itu bukan berarti kita ketinggalan zaman atau kita tidak mengikuti zaman, tapi ya mau tidak mau kalau ingin belajar budaya, melakukan sosial kehidupan masyarakat dan berkehidupan dengan budaya, otomatis harus berubah, harus mau dan tidak malu gitu. Ketiganya kita belajarlah nilai-nilai etika, kesopanan, ya, adat budaya kita sendiri gitu. Contohnya tadi sudah disebutkan bagaimana dengan orang tua, terus bagaimana dengan guru, bagaimana dengan rekan-rekan kita sebaya, bagaimana dengan orang-orang yang lebih tua lagi. Nah, itu diatur dalam ilmu budaya. Dan itu ya mau tidak mau harus mau kalau ingin mengangkat dan melakukan, menggerakkan dan menghidupkan budaya daerah kita, wilayah kita. Nah, seperti sekarang ada di wilayah Sunda, aslinya Palembang. Nah, ya, aslinya Palembang. Ada satu pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan Ya. itu memang melekat banget bagi kami orang Sumatera itu, kata-kata itu melekat banget di kami, apalagi di bagian Padang, Sumatera Barat itu memang mereka memiliki prinsip seperti itu. Itu betul. Nah, sama di ajaran Sunda juga dikatakan bahwa pindah cai pindah tapian. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Ambu ada di Palembang, mau tidak mau Ambu tidak bisa ego mengikuti bahwa Ambu ini enggak harus gini nggak bisa. Ambu harus mengikuti tata cara, adabnya bagaimana, komunikasinya bagaimana. Nah, itu adalah nilai budaya yang ada di Nusantara Indonesia itu yang begitu tadi universal, luas, bermacam-macam suku, wilayah, bangsa dan negara, bahasa yang berbeda. Tapi kalau kita ngagem Sunda, ajaran nilai kebaikan, ajaran nilai alam semesta, itu pasti kita punya prinsip. Tidak ada keegoan bahwa aku Padang, bahwa aku Palembang, bahwa aku Lampung, bahwa aku Sunda, bahwa aku Jawa. Nah, disitulah Sunda itu bertujuan, budaya Sunda itu bertujuan untuk mempererat dan mempersatukan. Dan ternyata itu pun diterapkan oleh Indonesia itu sendiri ya, Bu ya. Betul. Seperti di Pancasila kan ada Bhinneka Tunggal nilai. Ika. Nah, benar Kita punya teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika. Dan artinya sama seperti yang ajaran Sunda tadi. Iya. Jadi sebenarnya kita ini harus di mana-mana itu harus apa ya? Menghargai ciri dan Nah, cara aja. benar. Menyesuaikan. Nando pakai Bener. bajunya casual, tapi mungkin ada pin kujang atau mungkin ada ikat Sunda. Itu kan sambung roso ya. Oh kan gitu. Menghargai kita pun satu saja. Boleh nggak saya pinjam dulu? 35.000. Jualan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau pengen beli bisa hubungin Kang Wahyu di nomor ini. Nah, kalau Pak Warman gimana nih Pak Warman untuk pesan dan kesannya untuk Gen Z dan kaum milenial yang nonton? Yang jelas tadi budaya universal, tadi budaya tabiat dan watak dan berikhtiarnya untuk milenial ekspresikanlah, berkaryalah silahkan, berbuatlah di ranah-ranah dunia milenial ini terkait dengan teknologi. Dulu mah zaman kurangnya teknologi belum secanggih sekarang. Mungkin masih HP, Nokia ya? Nokia juga belum ada dulu, belum ada. Ada telepon genggam itu dulu. Nah, itu. Oh, telepon yang biasanya kalau di tempat-tempat itu Yang kring-kring itu tadi. Seperti itu. dan harus tekan nomornya dulu ya. Diputer. Lebih jauh lagi zaman dulu ya, para orang tua dulu itu dengan punya tongkat tuh. Karena belum ada telepon putar juga belum ada. Hiburan di mana ya?
dengan itiknya, dengan tongkatnya, Zaman kampung zaman Baku bahwa Seeng. seperti itu kan. Jadi keilmuan, wah ya zaman dulu itu ya. Nah sekarang kembali tadi, silahkan berekspresi lah, silahkan berkarya lah, berbuatlah, karena ini dunia kalian, milenial ini budaya kalian. Cuman tadi kembali, karena tadi Kamariana itu kan tetap ada ajaran, bahkan di agama ada contohnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu kan. Jadi silahkan etika, estetika, norma-norma itu di itu, karena Kamariana kerisukan selamat, keselamatan besok, karena tadi dunia ini sementara kan, dunia ini sekilas, tapi nanti kampung akhirat yang langgeng, yang itu tetap, itu jangan lepas dari itu. Silahkan berekspresi, buat, berkarya, silahkan, itu aja. Oke. Ambu boleh? Ambu mau nambahin, Pesan silakan. lagi buat generasi Boleh, muda. untuk generasi muda. Wahai generasi muda, anak-anak Ambu, bangkitkanlah budaya. Lihat, negerimu sudah banyak dicaplok oleh bangsa-bangsa lain, sudah Dijajah, banyak ya. diaku oleh bangsa-bangsa lain. Leluhur-leluhur kita sudah diaku oleh bangsa-bangsa lain. Ditambah lagi adanya doktrin-doktrin terhadap kehidupan berbangsa kita, terutama pada generasi-generasi kita di sini. Terus adanya kemajuan teknologi ternyata sudah membawa tergerusnya nilai-nilai akhlak generasi muda. Nah, dengan kita mengangkat nilai budaya yang ada di Pasundan, mengangkat nilai Sundanya, yang ada di wilayah Sumatera, mengangkat nilai Sumateranya, yang di Jawa, mengangkat nilai Jawanya. Kembali, ajaran agama tujuannya adalah untuk membawa akhlak yang baik. Ajaran budaya tujuannya adalah untuk menjadikan kita memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik inilah yang akan mencerminkan pribadi bahwa kita itu adalah manusia sebagai utusan Gusti yang memang tujuannya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ingat para generasi muda, jangan sampai tanah airmu, nilai-nilai bangsamu, nilai-nilai kearifan lokalmu diambil oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kalau bukan kalian yang sebagai generasi muda, mau siapa lagi? Hayo, semangat, maju untuk kembali kita menggunakan nilai-nilai budaya daerah kita. Semangat generasi muda, hayo kita berbudaya. Oke, keren banget pesan dari Ambu ternyata. Ini pesan terakhir nih. Oh, bukan terakhir. Jangan terakhir, bro. Jangan. Nanti tiba-tiba udah di mana gitu kan. Udah Kang Wahyu gitu. Jangan terbang dulu. Buat anak-anak Gen Z. Oke. Gen Z. Kalau Gen Z itu anak muda kayak saya nih, Gen Z. Kalau kaum milenial, generasi milenial kan Kang Wahyu 90-an. 90-an. 80, 90 itu masih Baik, kaum buat milenial. anak-anak milenial, anak-anak Gen Z Gen Z, sekarang. Gen Z. Oke. Ada peribahasa sudah yang mengatakan nginung ka waktu mi bapak ka zaman, ya. Silakan ikuti perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Jangan ketinggalan perkembangan zaman, ya. Mau orang manapun, tapi kearifan lokal terus sertakan. Untuk apa? Supaya kita ingat produksi. Apa produksi asal usul? Bangga jadi orang Palembang, bangga jadi orang Jawa, bangga jadi orang Sunda. Begitu saja, Rahayu Byakta Pratnya Jati Wisesa Cakra. Kalau dari saya nih. Oke. Oke. Wah, ternyata di pembahasan kali ini menarik banget ya. Iyalah. Kalau kita ulas secara rinci kayaknya bakalan asik. Apalagi ada Ambu dan juga Pak Warman di sini. Kalau Kang Wahyu kita lewat dulu aja. Udah bosen ya? Bosan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Kita bakalan lanjut di episode berikutnya. Jadi jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe, karena bakalan banyak sekali video-video menarik lainnya yang bakalan kita sajikan di segmen Bersunda.